Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nasya Syarafila dengan NIM 256120100045. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal dan kas. Bab ini membahas konsep pengendalian internal serta penerapannya terhadap kas sebagai aset paling likuid dan paling rentan disalahgunakan. Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa memahami pengendalian internal, unsur-unsurnya, keterbatasannya, serta pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan perusahaan dapat tercapai. Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal meliputi perlindungan aset, keandalan data akuntansi, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan. Unsur-unsur pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu sistem terpadu. 5 unsur pengendalian internal yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi. Tampilan unsur pengendalian internal. Slide ini menampilkan bagan yang menunjukkan hubungan antar unsur pengendalian internal dalam kerangka kerja terintegrasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar sistem pengendalian internal yang mencerminkan sikap manajemen terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 3 faktor utama yaitu integritas dan nilai etika, struktur organisasi, serta kebijakan sumber daya manusia. Penilaian risiko. Perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan, persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi yang harus diidentifikasi dan dinilai oleh manajemen. Tujuan penilaian risiko bertujuan menentukan tindakan pengendalian agar risiko dapat diminimalkan. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan tercapai dan kecurangan dapat dicegah. Unsur prosedur dapat mencakup personel kompeten, rotasi kerja, cuti wajib, dan pemisahan tugas. Pemisahan tanggung jawab tugas operasional, penyimpanan aset, dan pencatatan akuntansi harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan. Bukti dan langkah keamanan dokumen yang memadai dan pengamanan fisik diperlukan untuk melindungi aset perusahaan. Tampilan prosedur pengendalian internal. Slide ini merangkum contoh prosedur pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan menemukan kelemahan. Sinyal peringatan pengendalian internal. Sinyal peringatan dapat berasal dari perilaku karyawan maupun sistem akuntansi. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi diperlukan agar manajemen dapat mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan. Keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai karena dipengaruhi faktor manusia dan biaya manfaat. Pengendalian kas penerimaan dan pembayaran 1. Kas meliputi uang tunai, cek, giro, wesel, dan simpanan di bank yang siap ditarik kapan saja. Pengendalian kas penerimaan dan pembayaran 2. Kas adalah aset yang paling mudah disalahgunakan sehingga memerlukan pengendalian ketat. Pengendalian terhadap penerimaan kas harus dikendalikan sejak diterima sampai disetorkan ke bank. Sumber penerimaan kas diterima dari pelanggan yang membeli secara tunai dan pelanggan yang melunasi piutang. Kas kurang atau kas lebih 1. Selisih antara kas fisik dan catatan penjualan dicatat sebagai kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih selisih senilai Rp22.000 dari penjualan Rp35.690.000 dan kas diterima Rp35.668.000 dicatat sebagai kas kurang. Kas kurang atau kas lebih 2. Saldo debit dilaporkan sebagai beban lain-lain dan saldo kredit sebagai penghasilan lain-lain. Kas diterima melalui cek atau giro. Cek atau giro biasanya disertai slip pembayaran untuk pelunasan piutang. Kas diterima melalui transfer dana elektronik. Transfer dana elektronik dicatat sebagai penerimaan kas dan pengurang piutang. Pengendalian pembayaran. Kas pembayaran harus diotorisasi dan digunakan secara efisien. Sistem voucher. Voucher digunakan untuk mengotorisasi dan mencatat pembayaran kas.
Pembayaran kas melalui transfer elektronik. Perusahaan dapat membayar gaji dan kewajiban lain melalui transfer dana elektronik. Rekening bank. Rekening bank membantu pengendalian kas dan menyediakan catatan independen. Laporan bank. Laporan bank menunjukkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir periode. Tampilan laporan bank slide ini menampilkan contoh laporan bank. Hubungan rekening bank dan laporan bank, saldo kas perusahaan dan bank perlu dicocokkan. Laporan bank sebagai alat pengendali laporan bank digunakan untuk mengendalikan kas. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih disebabkan keterlambatan atau kesalahan pencatatan. Rekonsiliasi bank 1. Rekonsiliasi bank bertujuan menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Rekonsiliasi bank 2. Rekonsiliasi terdiri dari bagian bank dan bagian perusahaan. Contoh rekonsiliasi bank yaitu ditunjukkan untuk PT Sigma Utama. Langkah rekonsiliasi bank 1. Langkah awal adalah mencocokkan saldo bank dan buku perusahaan. Langkah rekonsiliasi bank 2. Langkah berikutnya mengidentifikasi setoran, cek beredar, dan memo bank. Ilustrasi rekonsiliasi bank 1. Saldo bank senilai 3.359.780 dan saldo buku senilai 2.549.990 perlu disesuaikan. Ilustrasi rekonsiliasi bank 2. Penyesuaian meliputi setoran senilai 816.200 perak dan wesel tagih senilai Rp408.000. Ilustrasi rekonsiliasi bank 3. Termasuk biaya administrasi senilai Rp18.000 dan kesalahan pencatatan senilai Rp9.000. Tampilan rekonsiliasi bank PT Sigma Utama. Slide ini menampilkan hasil rekonsiliasi bank PT Sigma Utama. Ayat jurnal rekonsiliasi bank. Ayat jurnal dibuat berdasarkan hasil rekonsiliasi. Dana kas kecil digunakan untuk pengeluaran kecil sehari-hari. Pengisian kembali dana kas kecil. Dana kas kecil diisi kembali berdasarkan bukti pengeluaran. Ilustrasi dana kas kecil. Dana kas kecil senilai 500 dibentuk dan digunakan selama Agustus. Pelaporan kas dalam laporan keuangan kas dan setara kas disajikan sebagai aset lancar. Rasio kas terhadap pengeluaran bulanan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan bertahan dengan kas yang tersedia.